Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita mau bersama-sama beribadah kembali di akhir bulan Maret. Tuhan sudah menyertai kita. Kita bersyukur oleh karena penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kita. Kita mau bersama-sama hari ini kembali menikmati hadirat Tuhan, menikmati kuasa Tuhan, menikmati kekuatan Tuhan yang sudah bersama-sama dengan kita. Haleluya. Mari bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin menyaksikan siaran ini. Mari bersama-sama ikut ibadah untuk kita bisa menikmati kekuatan Tuhan. Haleluya Yesus. Kita sama-sama angkat pujian bersama-sama. Dengan Kekuatanku, ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. peganglah tanganku, jangan lepaskan. Yesus harapan Dalam hidupku, Mari kita ulang pujian ini, katakan dengan sungguh-sungguh. Haleluya Yesus. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku, tanpa Yesus yang di dalamku. ku tak mampu sendiri. Yesuslah kuatku, Amin. yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu Dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. peganglah tanganku, jangan lepaskan. Yesus harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Yesus harapan dalam ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku,
kasih Bapa. Yesus Tuhan, Kau kekuatan kami, Kau ada di dalam kami Tuhan. Haleluya. Kami Kami bersyukur. bersyukur. Haleluya Yesus. Kau kekuatan kami. Haleluya Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami begitu bersyukur karena Engkau memberi jawaban yang pasti di dalam nama-Mu. Kau memberi harapan yang pasti di dalam nama-Mu. Kau memberi kekuatan di dalam nama-Mu. Di dalam nama Yesus adalah segala-galanya bagi kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami datang kepadamu melalui ibadah secara online. Memberkati yang menyaksikan siaran ini. Memberkati kami yang menyampaikan. Yang saat ini bersama-sama. Tuhan memberkati semua jemaat Tuhan yang saat ini beribadah dimanapun, baik secara offline maupun online. Memberkati, Engkau lawat mereka Tuhan. Beri kekuatan, beri jamahan baru, kekuatan baru bagi jemaat Tuhan, supaya semakin kuat di tengah-tengah kondisi saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus adalah Kristus, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat, kekuatan, pengontrol, pencipta, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kau datang menjadi manusia, mati menebus dosa, bangkit dari kematian, naik ke surga, dan melalui Roh Kudus Kau bersama-sama dengan kami, mengetuk hati kami, menjadikan kami anak-anak-Mu, menjadi ahli pewaris-Mu, kerajaan surga. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau akan hadir di dalam setiap kehidupan kami. Kau memberkati firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Urapi bibir mulutnya, pikiran hatinya. Semua yang disampaikan datang dari Tuhan, hikmat dari Tuhan, sehingga kekuatan firman-Mu yang akan kami dengar, kekuatan firman-Mu yang akan mengubah kami, kekuatan firman-Mu yang akan menjadikan kami saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala gangguan yang ingin mengganggu firman-Mu, yang ingin membuat kami tidak bisa fokus, tidak bisa menikmati kekuatan firman, kami tolak patahkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini adalah diambil dari 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 10. Judul firman Tuhan pagi hari ini adalah mencapai kehidupan yang dipakai Tuhan. Kenapa kita harus bisa mencapai kehidupan yang dipakai Tuhan? Karena Tuhan pasti ingin memakai hidup kita dalam segala kehidupan yang Tuhan sudah beri. Pasti Tuhan ingin menjadikan kita, memakai kita untuk kemuliaannya. Dan memang orang yang dipakai Tuhan itu bukan orang yang kadang-kadang luar biasa, bukan. Orang yang biasa, bahkan kadang-kadang orang yang kelihatan bodoh bagi dunia ini, tetapi justru dipakai oleh Tuhan. Di dalam ayat-ayat firman ditulis, orang yang tidak begitu kelihatan hebat, bagus, baik, tetapi Tuhan pakai untuk menyatakan kuasanya, menyatakan firman-Nya. Dan murid-murid Tuhan Yesus juga adalah orang-orang yang dipakai Tuhan dari latar belakang yang berbeda-beda, tetapi bukan juga orang yang terlalu luar biasa dalam kekayaan atau kepintaran atau apapun, tetapi mereka hanya ikut Tuhan terus, dan mereka dibentuk untuk dipakai oleh Tuhan. Dan
mencapai kehidupan yang dipakai Tuhan itu terus adalah sebuah proses. Kadang kita dipakai pada saat ini hanya sementara di dalam tempat ini, daerah ini, dan menjadi berkat sesaat, bisa juga, dan pindah. Di dalam Alkitab juga sama, ada tokoh-tokoh murid Tuhan yang dipakai hanya sesaat. Mereka hanya dipakai pada waktu Filipus, penginjilan Samaria, jalan lurus itu hanya satu kali, memenangkan sida-sida. Dipakai di waktu-waktu tertentu, tetapi yang sesuai dengan rencana Tuhan. Ada martir pertama kita juga itu di Kisah Para Rasul. Dalam satu kali khotbah saja Stefanus sudah mati. Penginjilan dia hanya satu kali saja, tetapi dengan penginjilan yang satu kali itu dia mencapai seluruh rencana Tuhan dalam hidupnya. Dipakai satu kali, dan lewat kematian dia Saulus yang akhirnya melihat juga mulai terjamah hatinya. Dengan doa dia, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Sehingga Paulus juga itu mengalami, Saulus menjadi diselamatkan dan dipakai itu dari satu kalinya dipakai Stefanus waktu mati untuk beritakan Injil. Jadi saya mau cerita tentang apapun yang di dalam Alkitab ini, semua itu adalah orang-orang yang dipakai Tuhan. Dimulai dari mana? Tokoh-tokoh iman di dalam Ibrani juga, itu orang-orang yang dipakai Tuhan. Mereka mulai dengan iman kepada Tuhan. Nah, karena itu untuk mencapai kehidupan yang dipakai Tuhan, yang pertama kita harus lihat di situ di ayat 1 dan 2 dari 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 10. Mari kita buka Alkitab. Kita baca Alkitab ini. Dikatakan, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Amin. Jadi di dua ayat ini kita bisa melihat bagaimana kasih karunia Tuhan yang harus kita terima. Kita terima kasih karunia itu dan yang menyelamatkan kita. Lalu kita menghargai kasih karunia itu. Jadi menerima kasih karunia ini sangat penting. Mempercayai kasih karunia Tuhan, bahwa oleh kasih karunia Tuhanlah saya bisa menerima pemulihan. Setelah kita dipulihkan, baru kita dipakai. Kita diselamatkan dulu. Kalau kita dipakai tanpa diselamatkan, tanpa kasih karunia Tuhan menyelamatkan, kita tidak ada gunanya dipakai. Berarti kita hanya dipakai bukan untuk maksud yang terbaik atau yang terindah. Di dalam ayat ini jelas dikatakan bahwa Tuhan mau kita mencapai itu. Jadi sebagai teman sekerja, Paulus menasihatkan apa? Supaya jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah. Tuhan yang sudah memberi kamu keselamatan itu, supaya terus bisa dipakai oleh Tuhan. Dengan cara apa? Menerima itu sebagai kekuatan yang utama. Oleh kasih karunia Tuhan inilah saya bisa mendapat perkenanan. Dipakai oleh Tuhan itu artinya mulai diberkenan oleh Tuhan. Berkenan dipakai oleh Tuhan. Tanpa berkenan mana mungkin kita dipakai. Jadi orang yang berkenan dipakai oleh Tuhan, orang-orang yang Tuhan pilih dan selamatkan. Tuhan bentuk, menerima kasih karunia Allah sebagai kekuatan dalam hidupnya. Dan itulah yang terjadi kepada semua murid-murid Yesus. Mereka adalah orang-orang yang menerima kasih karunia. Dipanggil oleh Tuhan, mereka langsung datang menyerahkan hidupnya, dan akhirnya mereka bisa dipakai oleh Tuhan.
dipakai luar biasa sebagai rasul murid Tuhan yang dipakai secara seumur hidup. Jadi tadi saya sudah bilang ada yang dipakai 1 hari saja sementara, tapi ada yang dipakai selama-lamanya. Tergantung dari mana kita bisa menerima kasih karunia itu sungguh-sungguh. Ketika kita menyadari hidup ini adalah kasih karunia yang Tuhan sudah beri, saya bisa hidup, maka kita akan bisa dipakai sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Tuhan bilang apa di sana? Sebab pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan. Kalau orang hidup dalam kasih karunia, pada waktu Tuhan dia akan bisa menjadi berkenan. Dia akan bisa didengarkan oleh Tuhan. Tuhan mendengar dia. Kalau Tuhan mendengar, Tuhan menjawab, memakai hidup dia untuk menyampaikan kasih karunia Tuhan juga yang dia terima. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, untuk mulai dipakai oleh Tuhan, terimalah kasih karunia. Percayailah kasih karunia Allah. Bahwa hanya oleh kasih karunia Tuhan baru saya bisa dipakai. Tanpa kasih karunia tidak bisa dipakai. Karena kasih karunia itulah yang menyebabkan kita bisa dipulihkan, diselamatkan, dijadikan baru, dan dibentuk untuk menyaksikan Tuhan. Menyaksikan Tuhan yang mendengar kita, berkenan hadir dalam hidup kita. Menyaksikan Tuhan yang berkenan mengubah hidup kita. Disinilah yang kita harus renungkan. Jadi jangan sia-sia. Supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah. Sudah terima kasih karunia Allah yang begitu hebat, luar biasa, tidak bisa dibayar kasih karunia itu. Mahal harganya. Karena tidak bisa dibayar, diberi secara kasih karunia, anugerah. Karena itu terima itu, percayai itu, sehingga hidup kita bisa dipakai dalam kasih karunia itu. Tanpa menerima kasih karunia, tidak bisa dipakai. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Jadi di dalam kasih karunia Tuhan, disitulah Tuhan berkenan memberi yang tertinggi, terbaik, terutama dalam hidup kita. Dan ketika kita berkenan menerima itu, kasih karunia itu, dan percayai, itulah yang menjadi modal utama dipakai oleh Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Tanpa itu tidak mungkin kita bisa dipakai. Tuhan bisa pakai orang tidak percaya untuk kebaikan orang percaya, tapi bukan pakai dia untuk menikmati bersama-sama dengan Tuhan. Tidak bisa. Orang percaya kadang-kadang dipakai, orang tidak percaya dipakai untuk melayani orang percaya. Sering terjadi. Tapi kasihan mereka tidak ada di dalam kasih karunia. Maka itu mereka hanya dipakai untuk melayani orang percaya. Apalah artinya? Mereka tidak bisa mendapat yang terbaik. Tapi kita dipakai di dalam kasih karunia. Artinya kita dipakai untuk bersama-sama dengan Tuhan. Kalau bersama-sama dengan Tuhan, baru bisa dipakai dengan baik. Karena kalau kita dipakai bukan untuk bersama-sama menikmati Tuhan, tidak bisa. Di dalam firman Tuhan, ada bangsa yang dipakai Tuhan untuk menghukum bangsa Israel. Menghajar, mendidik. Tapi mereka hanya dipakai saja, tapi tidak ada yang banyak yang percaya. Dan mereka kadang-kadang malah habis setelah mereka menghajar bangsa Israel, akhirnya mereka juga dihajar oleh Tuhan. Dimusnahkan. Hanya mereka dipakai untuk mendidik bangsa Israel. Kasihan. Tapi mungkin ada yang sadar, bisa percaya bahwa bangsa ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Kadang-kadang orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menghajar umat Tuhan juga, mendidik, itu juga mereka hanya dipakai untuk sesuatu yang barang sesaat saja. Tapi kalau mereka tidak menerima kasih karunia, mereka tidak diselamatkan. Nah, karena itu poin yang pertama ini akan menolong saya dan saudara
untuk sungguh-sungguh waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan. Kalau kita mendapat jamahan oleh Tuhan bahwa saya harus percaya menerima kasih karunia. Kasih karunia itu apa? Pemberian Tuhan yang tertinggi, yaitu penyelamatan hidup saya dan saudara, yaitu Injil, di mana Yesus datang, mati, bangkit, naik ke sorga, menyediakan tempat dan kirim Roh Kudus untuk menjamah kehidupan kita. Disitulah kita mendapat kasih karunia. Jadi kasih karunia itu adalah waktu Tuhan mau menyelamatkan saya dan saudara. Jangan pernah menolak kasih karunia. Ketika kita mendengar firman dari Tuhan hari ini adalah waktu penyelamatan. Makanya jangan keraskan hatimu, dikatakan. Ketika kita sudah sadar bahwa hanya oleh Tuhan kita bisa diselamatkan, hanya oleh Yesus saya bisa diselamatkan, jangan keraskan hati. Jangan pikir-pikir lagi, tapi agama saya gimana, tapi cara saya bagaimana. Bukan, penyelamatan itu datang dari waktunya Tuhan. Dan Tuhan sudah memberi penyelamatan itu. 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah menyediakan korban penyelamatan yang sempurna di dalam Yesus Kristus sebagai anak domba Allah. Mendamaikan kita dengan Tuhan. Dan itulah kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan adalah memberi penyelamatan. Kasih karunia Tuhan adalah berkenan menyelamatkan manusia berdosa. Dan ketika kita menerima itu, kita bisa menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan. Amin. Yang kedua, dikatakan dalam ayat itu, untuk mencapai kehidupan yang dipakai oleh Tuhan, pertama kita harus mempercayai kasih karunia Tuhan. Yang kedua, kita harus menghargai kepercayaan yang Tuhan berikan. Menghargai kepercayaan yang Tuhan berikan, sehingga kita bisa dipakai. Tuhan percayakan ini tidak dipakai, sudah dipercayakan tidak mau melakukan kepercayaan itu. Seperti 1, 2, 3, 5 talenta itu. 1 talenta dia tidak pakai, dia kubur. 2 dia pakai, 5 dia pakai, menghasilkan 4, menghasilkan 5. Nah, kadang-kadang Tuhan sudah percayakan, sudah memberi kepercayaan kepada kita untuk dipakai. Tapi kita kadang-kadang yang kepercayaan Tuhan kasih itu kelihatan kecil, tapi kok tidak dihargai, tidak mau dikembangkan. Akibatnya apa? Tidak bisa dipakai lagi nantinya. Seperti seorang yang 1 talenta itu kan dia tidak dipakai lagi setelah dia tidak bisa memakai itu. Sudah dipercayakan, tidak mau melakukan apa yang dipercayakan. Makanya menghargai kepercayaan yang Tuhan berikan, ini akan menolong kita terus dipakai oleh Tuhan. Dikatakan di ayat 3 dan 4. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung. Ini Paulus melakukan kehidupan yang Tuhan percayakan itu, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Berarti apa yang dilakukan oleh Paulus? Dia melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan itu dengan semua yang Tuhan kasih itu, kepercayaan itu dia jaga dengan baik. Dia hargai dan dia lakukan dengan segala kerelaan, kesungguhan, walaupun mengalami banyak penderitaan. Berarti hasilnya luar biasa. Kalau kita lihat, Bapak Ibu Saudara, hasilnya Paulus itu dipakai seumur hidup. Karena cara pelayanan dia, cara dia menghargai kepercayaan yang Tuhan beri, membuat Tuhan terus memakai hidupnya. Diizinkan masuk penjara, dia tetap setia.
diizinkan dia dipukul, diizinkan dia mengalami banyak kesulitan, masalah. Tetapi dia tetap melakukan dengan sungguh-sungguh kepercayaan yang Tuhan kasih. Dia tidak bergeser dari kepercayaan bahwa dia dipanggil untuk menyaksikan Tuhan sampai kepada orang-orang yang tidak percaya, non-Yahudi, sampai kepada di hadapan raja-raja, penguasa-penguasa. Dia terus dengan berani menyampaikan. Dan inilah yang dia kembangkan terus. Sabar, menahan dengan penuh kesabaran. Tidak bersungut-sungut, tidak mengeluh. Kenapa? Karena dia tahu semua yang dia bisa melakukan itu karena Tuhan yang memberikan. Tuhan yang membuat dia bisa dipakai. Makanya kita dipakai Tuhan pun juga itu adalah anugerah sebenarnya. Pemberian yang luar biasa bisa dipakai oleh Tuhan. Ada banyak orang tidak dipakai oleh Tuhan. Sudah pintar, kaya raya, tidak dipakai sama Tuhan sama sekali. Itu kasihan sebenarnya hidupnya. Orang yang punya segala-galanya di dunia ini tapi tidak dipakai oleh Tuhan, sebenarnya itu orang yang paling dikasihani. Kenapa? Karena percuma semua yang Tuhan percayakan kepada dia. Kekayaan, kehidupan, kesehatan, tapi sama sekali tidak berguna untuk kerajaan Allah. Saya lebih bersyukur lihat kehidupan Paulus. Dia tidak punya segalanya secara materi dunia, tapi dia paling dipakai oleh Tuhan. Ini kan luar biasa. Bahkan nanti kalau kita baca ayat ini, dianggap miskin tapi memperkaya banyak orang. Dianggap itu, coba kita baca, dalam menanggung dera, ini ayat 5. Dalam penjara, dalam kerusuhan, dalam berjeripaya, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun kami tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita. Inilah cara-cara dia menikmati kepercayaan yang Tuhan beri. Sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Dia tidak pernah merasa bahwa dia orang miskin, orang yang menganggap dia miskin, tapi dia beranggap bahwa dia penuh segala sesuatu. Siapa? Yesus ada di dalam hidupnya. Karena itu kepercayaan kasih karunia Yesus hadir memampukan dia untuk melakukan kehidupan yang Tuhan percayakan. Seluruh yang Tuhan percayakan itu adalah kehadiran Tuhan hadir dalam hidup saya dan saudara. Tuhan mempercayakan Roh Kudus kepada kita, bersama-sama dengan kita. Berarti kita siap dipakai untuk seumur hidup dalam segala kondisi. Paulus melihat bahwa segala keadaan itu, dia tidak merasa bahwa dia sangat susah, karena dia percaya ini semua adalah kepercayaan yang Tuhan kasih. Tuhan juga sedang bersama-sama dengan dia. Allah sedang bersama-sama dengan dia. Karena itu ketika yang dia tulis ini adalah semua yang dia alami. Tidak ada yang dia tidak alami. Dan ini sungguh-sungguh, dia kelihatan tidak bersuka cita dikatakan. Tapi senantiasa berduka cita. Tapi senantiasa bersuka cita. Di penjara bersuka cita. Tidak pernah kehilangan sukacita. Dalam segala kondisi dia bersuka cita. Karena dia tahu Tuhan sudah percayakan. Dan dia melakukannya. Kepercayaan yang Tuhan berikan kepada Paulus memampukan dia untuk dipakai oleh Tuhan. Jadi mempercayai kasih karunia Tuhan dan menghargai kepercayaan yang Tuhan berikan, ini adalah hal yang bisa membuat kita terus dipakai dalam kehidupan bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang terakhir dari ayat ini adalah menghargai hidup yang Tuhan berikan.
Kenapa? Orang yang mau dipakai, dia selalu bisa menghargai kehidupannya. Bahwa sungguh hidup ini adalah milik Tuhan. Sungguh hidup ini kepunyaan Tuhan. Dan semua harus dipakai untuk Tuhan. Menghargainya, menjaganya, merawatnya, hidup ini untuk dipakai oleh Tuhan. Paulus tadi kita baca di dalam sebenar ayat 8 dan sampai 10 itu adalah penghargaan dia atas hidup. Menghargai apa? Sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita. Dia menghargai hidup. Jangan hidup itu dibuat tambah susah dengan bersungut-sungut, bersedih hati terus, apalagi berduka cita terus. Itu tidak menghargai hidup yang ada. Dan kita harus menghargai hidup ini menurut kebenaran Alkitab. Kenapa? Karena hidup yang menurut kebenaran Alkitab adalah hidup di mana kita tahu Tuhan ada, sehingga kita menghargainya seperti Tuhan ada. Contoh, kita menghargai hidup yang Tuhan itu ada. Karena Tuhan ada, saya harus menjaga hidup ini seperti Tuhan ada. Tuhan yang kudus itu. Kalau kita tidak menghargai Tuhan yang ada, kita akan sembarangan hidup ini. Kenapa? Mau mabuk, mau hancur, mau segala macam. Karena tidak percaya Tuhan itu ada. Paulus tahu Tuhan sedang bersama dengan dia. Karena itu dia tidak merasa hidup ini haruslah hidup yang terhina. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat, tidak menganggap itu seperti sesuatu yang mengerikan bagi dia. Yang paling penting dia lihat hidup ini Tuhan membuat berharga. Ada lagu, kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku adalah penyembah. Tuhan menciptakan kita sebagai penyembah. Dan Tuhan menciptakan kita untuk memuliakan Dia. Sampai kekuatan hadirat Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita. Sehingga orang melihat kita, mereka melihat Tuhan. Ciri kita menghargai hidup itu juga akan membuat orang menghargai Tuhan yang ada dalam hidup kita. Tidak sembarangan orang yang percaya Tuhan ada. Paulus bisa dipakai oleh Tuhan seumur hidup. Karena tadi dia mempercayai kasih karunia Tuhan. Dan dia mempercayai, menghargai kepercayaan yang Tuhan beri. Dan dia menghargai kehidupan yang Tuhan berikan. Semua Tuhan sudah berikan. Amin. Ada karunia-karunia juga. Buah-buah roh. Apakah kita tidak hargai itu dan kita pakai? Itu menjadi senjata utama keadilan, kebenaran. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kiranya hidup saya dan saudara menjadi orang yang menghargai, mempercayai kasih karunia Tuhan, dan menghargai kepercayaan yang Tuhan berikan, dan menghargai kehidupan yang Tuhan berikan. Hidup kita ini kelihatan segini saja, tapi hargai itu menjadi sesuatu yang akan memuliakan Tuhan. Hargai bahwa inilah hidup yang akan Tuhan pakai untuk meninggikan nama Tuhan. Amin. Kiranya firman Tuhan ini akan menolong saya dan saudara untuk bisa mencapai kehidupan yang dipakai Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa hidup kami akan dipakai oleh Tuhan. Sebab Tuhan telah memberi yang terbaik untuk kami, supaya kami siap dipakai. Engkau telah memberi kasih karunia-Mu. Engkau telah mempercayakan banyak hal kepada kami. Bahkan hidup yang kaya, berhasil, pintar, kuat, sehat. Itu adalah hidup yang Engkau percayakan. Supaya kami terus bisa dipakai dengan semua yang Tuhan percayakan. Dan biarlah kehidupan kami juga kami hargai. Bahwa apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan ini adalah semata-mata untuk dipakai oleh Tuhan. Bukan milik kami,
tetapi semua kehidupan ini harus mengabdi penuh untuk kerajaan Allah. Terima kasih, genapilah firman ini kepada kami semua. Dan kalau ada yang belum bisa menerima kasih karunia, Tuhan jamah supaya menerimalah kasih karunia, keselamatan dari Tuhan. Dan sejak itu hidupnya sudah siap dipakai oleh Tuhan. Terima kasih, genapi firman ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya kita semua bisa diberkati, dikuatkan, diingatkan bahwa hidup kita adalah miliknya Tuhan. Apapun yang Tuhan mau dalam hidup kita, mari kita siap untuk dipakai oleh Tuhan. Kita akan memberi kesempatan kepada semua jemaat, semua saudara-saudara yang ingin memberi bagi pekerjaan Tuhan. Mari silakan berilah dengan sukacita, dengan kesungguhan bahwa apa yang kita punya semua adalah miliknya Tuhan. Kita menyanyi bersama-sama sambil sekaligus mengakhiri ibadah kita. Hidupku adalah Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Dan hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan pujian dan syukur. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Amin. Sadar bila ku ada, semuanya anugerah, bukan karena kekuatanku. Amin. Dan hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Haleluya, Yesus. Hidupku berharga di mata-Mu. Haleluya. Segenap hidupku persembahkan. Puja Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu.
terima kasih. Kami tahu bahwa hidup kami adalah bagian yang Tuhan beri yang terbaik. Oleh kasih karunia-Mu kami telah diselamatkan, supaya hidup kami bisa dipakai untuk Tuhan. Untuk Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Bapa, kami sudah memberi persembahan. Apapun yang kami berikan, biarlah memuliakan nama Tuhan. Semuanya datang dari Tuhan, segala yang kami punya. Dan kami harus pakai untuk meninggikan nama Tuhan. Dengan harta kami, segenap harta, segenap pikiran, segenap jiwa, segenap hati, segenap harus diberikan kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan akan memakainya bagi kemuliaan nama-Mu. Karena itu biarlah kami bisa segenap dipakai oleh Tuhan. Karena kami juga segenap menyerahkannya kepada Tuhan. Ini hidup kami. Pakailah sesuai rencana-Mu. Pakailah sesuai kehendak-Mu. Pakailah seluruh jemaat gereja Duparu dimanapun berada. Dengan kekuatan-Mu, kasih karunia-Mu, dengan kepercayaan-Mu, dengan kehidupan yang Engkau berikan. Supaya semua ini menjadi nyata bagi kemuliaan nama. Terima kasih. Kami akhiri ibadah ini, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan selamatkan, Tuhan pulihkan daerah-daerah yang belum masuk Injil. Buka pintu penginjilan. Jiwa-jiwa yang hari-hari ini sedang dijamah oleh hati-Mu, biarlah mereka bisa menerima anugerah keselamatan dan dipakai oleh Engkau. Bapa, hamba berdoa, berkatilah semua umat Tuhan dimanapun berada, supaya menjadi saluran Injil, saluran berkat Injil dipakai. Terima kasih Bapa. Kami sudah menerima banyak dari Engkau kepercayaan. Ada yang kaya, ada yang pintar, ada yang hebat. Biarlah semua kami sadar, semua yang kami terima kepercayaan itu untuk dipakai oleh Tuhan. Jangan pada yang sia-sia kepercayaan yang Tuhan sudah berikan. Anugerah yang Tuhan sudah berikan, bahkan hidup yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kesempatan bisa beribadah di minggu yang terakhir di bulan ini. Terima kasih buat 3 bulan Tuhan sudah memimpin kami. Luar biasa. Ini bukan kekuatan kami, tapi rencana kehidupan yang Tuhan mau kerjakan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan kami mohon berkat Tuhan turun atas kami. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kami. Tuhan Yesus menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberikan kami damai sejahtera. Dan sesuai dengan firman Tuhan pagi hari ini, kami hidup untuk terus dipakai oleh Tuhan. Karena itu kami percaya kasih karunia-Mu cukup untuk kami dipakai. Bahkan kepercayaan-Mu cukup untuk kami dipakai. Bahkan kehidupan yang Engkau berikan cukup untuk kami terus dipakai. Genapilah, biarlah semua yang mendengar dipakai oleh Tuhan dengan segala yang ada pada kami. Semua talenta kami dipakai oleh Tuhan, Raja segala raja. Dalam nama Yesus, turunlah berkat ini kepada kami semua. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Ibadah kita telah selesai. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bahwa hari Jumat kita akan ibadah live juga di sini. Di rumah masih sesuai dengan apa yang pernah saya bilang, bahwa kita kemungkinan paling lama Juli kita akan buka ibadah. Sudah pasti didoakan dan untuk ibadah bersama-sama. Dan pas Jumat Agung ya, hari Jumat itu tanggal 2 April kita ada ibadah Jumat Agung untuk memperingati kematian Yesus, dan ada perjamuan kudus juga. Nah, terus untuk ibadah kebangkitan pasti hari Minggu tanggal 4 juga ada ibadah live. Ya, saudara mau diberkati, ikutlah live ini sehingga hidup kita ini tetap ada di dalam rancangan Tuhan yang sesuai firman. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.
Sampai jumpa dengan gereja itu baru lagi di hari Jumat nanti tanggal 2 dan tanggal 4. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Shalom.